Ya, assalamualaikum Taurus. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya. Amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian. Taurus ini tentang hubungan asmara ya. Saya tarik energinya dia ke Taurusnya gitu ya. Dan ini saya ambil tema tentang siapa dia sosok yang ada dalam hati Taurus gitu ya. Otomatis di sini yang Taurus pikirkan, yang Taurus rasakan tentang dia itu siapa, energinya bagaimana, karakternya bagaimana gitu ya. Itu yang saya readingkan itu gitu. Dan ini general reading untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description. Di bawah video ini kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya. Kalau di sini kan secara general ya. Jadi ada yang resonate dan ada yang enggak kan gitu ya. Oke, ya langsung kita readingkan aja kartu yang muncul dari dianya. Siapa dia itu ya. Itu ini ada the ship ya. Ini seseorang yang jauh dari Taurus ya. Mungkin beda kota, provinsi, atau mungkin bahkan beda negara ya. Luar negeri mungkin seperti itu. Dan kalian ini hubungan yang LDR di sini ya, dengan Taurusnya ini hubungannya hubungan LDR gitu. Dan di sini untuk si dianya menginginkan adanya progres ke depan atau ada pergerakan ke depan dengan ke Taurusnya gitu ya. Seseorang ini ingin memberikan suatu tindakan atau ingin memberikan suatu hubungan yang ada progres ke depan seperti apa gitu, ada perjalanan ke depannya seperti apa gitu, ingin bersama-sama dengan si Taurusnya menjalani proses ke depan bersama-sama dalam hubungan asmara gitu ya. Seperti itu yang pasti dia menginginkan untuk adanya kebersamaan, otomatis ya, kebersamaan untuk menuju mencapai tujuan bersama gitu. Dan di sini ada stok. Ini kalau si dianya ini seseorang yang baru dalam kehidupan Taurus ya, ini orang yang baru datang ke Taurusnya gitu ya, yang saat ini sudah ada di Taurusnya gitu. Tetapi kalau misalkan dia ini seseorang yang lama, seseorang yang istilahnya orang ini dulu pernah ada di kehidupan past life kalian gitu ya, kehidupan masa lalu kalian, di sini dia akan memperbaiki atau memperbarui hubungan di sini gitu ya, dan datang ke Taurus lagi gitu. Dan di sini ada awal ya, seseorang ini mempunyai karakter yang dia cerdas orangnya gitu ya, orangnya cerdas, kemudian insting, intuisi, feelingnya kuat gitu. Otomatis seseorang ini orang yang peka gitu ya, orang yang istilahnya mempunyai biasanya ya dengan insting, intuisi, feeling kuat ini biasanya orangnya mempunyai empati yang tinggi gitu, kepedulian yang tinggi ke orang lain gitu, yang mungkin membutuhkan bantuan dia gitu ya, seperti itu orangnya ya. Dan di sini lebih ke si dianya ini sosok yang pendiam gitu, tetapi dia lebih melihat dengan perasaan, dengan hatinya dia gitu, orangnya seperti itu. Dan di sini ada the star. Ini ada yang diharapkan dia, atau ada harapan-harapan, keinginan atau doa dia yang ingin dia wujudkan gitu ya, itu. Dan dengan harapan, keinginan, tujuan yang ingin dia wujudkan di sini, ini karena the star ini adalah kartu keberuntungan ya, otomatis ada keberuntungan atau keajaiban-keajaiban yang mana keinginan dia ini bisa terwujud gitu ya, atas bantuan Tuhan, otomatis kan seperti itu ya. Dan doa dia, harapan dia ini, dia berdoa ke Tuhan dan Tuhan mengabulkan doa dia gitu, dengan dengan berbentuk keajaiban, berbentuk keberuntungan di kehidupan dianya gitu ya.
Itu, dan dia ingin benar-benar mewujudkan untuk keinginan dia ini bisa benar-benar tercapai gitu ya, orangnya seperti itu. Dan di sini ada bunga lili. Dia ini seseorang yang pekerja keras ya, seseorang yang mandiri, matang gitu. Kemudian seseorang yang banyak fans gitu ya. Orangnya ini banyak yang suka dia gitu. Banyak yang tahu tentang dia ya, dia dikenal di lingkungannya atau di masyarakat luas gitu. Orangnya seperti itu, yang pasti banyak fans di energinya dia gitu ya, itu, dan banyak yang suka ke dianya gitulah ya. Itu karena di sini kalau saya lihatnya karena dia mempunyai kemandirian yang kuat gitu ya, mempunyai kematangan dalam segi berpikir, bertindak gitu ya, seperti itu. Mempunyai energi pendewasaan diri yang kuat, mempunyai kayak ya mempunyai karakter yang kuat gitulah ya. Dia karakternya kuat orangnya, makanya di sini kayak dikenal masyarakat luas itu ya, mempunyai karakter yang kuat di dianya gitu ya, seperti itu. Dan di sini ada the emperor the mirror. Kenapa emperor? Ini dia mirror ya, mirrornya kalian, otomatis ini sama dengan Taurusnya seseorang ini. Dari karakter, dari energi itu sama yang dirasakan Taurusnya gitu. Kalau misalkan Taurus ingin tahu tentang si dianya ya, balik ke dalam hati Taurusnya, itu yang dia rasakan gitu, dan sebaliknya seperti itu ya. The mirror itu biasanya sama dengan chemistry, kayak ada di kartu romantik ya. Itu jadi ikatan batin kalian sama-sama kuat di sini. Chemistry-nya kuat di antara kalian gitu ya. Itu, dan otomatis ini energinya bisa vice versa ya, karena ada mirror di sini gitu ya. Mungkin si Taurusnya merasakan apa yang dia rasakan dan sebaliknya gitu ya. Dan di sini ada the three. The three ini untuk si dianya ini sekarang mempunyai mempunyai ini kehidupan yang benar-benar sudah kuat gitu ya, kehidupan yang benar-benar sudah mapan mungkin, atau benar-benar seseorang ini mempunyai spiritualitas kuat, sisi spiritualitasnya itu kuat gitu ya. Mungkin dari proses perjalanan kehidupan dia yang mungkin ada aral melintang gitu, tapi dia bisa melewati semuanya gitu ya. Itu, dan membuat dianya ini lebih kuat mental untuk menjalani proses kedepannya, dan saat ini dia sudah lebih kuat dari sebelumnya, karena ini the tree ini pohonnya besar ya, pohonnya besar, rindang gitu, dan akarnya juga ke bumi kuat gitu. Di sini kalau saya lihatnya dia lebih ke sisi spiritualitas kuat, keimanan agama dia kuat gitu ya. Itu, dan di sini si dianya bisa memberikan kebermanfaatan untuk banyak orang gitu ya. Itu, seseorang yang suka menolong orang lain mungkin, ya suka ya menolong, membantu, itu nggak harus lewat materi kan ya, mungkin dengan kebaikan dia, dengan dengan ketulusan dianya, dengan skillnya dia, dengan tenaganya dia, kan seperti itu ya. Itu, jadi dia lebih ke memberikan energi kebermanfaatan untuk banyak orang, mungkin bisa sebagai penyembuh gitu ya, sebagai istilahnya seseorang yang bisa tempat untuk mengadu, bisa tempat untuk menyelesaikan permasalahan orang lain gitu ya, seperti itu. Mungkin juga penyembuh itu mungkin dia seorang dokter juga gitu ya. Itu
atau psikolog, psikiater gitu ya. Dan yang pasti seseorang ini banyak kebermanfaatan untuk banyak orang gitulah ya, seperti itu ya, karena istilahnya dia ini seperti keempat ya. Empat itu kayak kalau ada seseorang yang di bawahnya dia itu, dia menerapkan bahwa kalau misalkan dia ada di posisi seseorang yang ada di bawah itu seperti apa, itu orangnya seperti itu. Jadi kepekaannya lebih timbul, lebih sensitifnya lebih timbul di situ. Jadi ada keinginan atau pergerakan di dianya lebih ke membantu, menolong gitu ya, tanpa pamrih di sini kalau saya lihatnya gitu. Dan di sini dengan proses yang ada di dianya ini sekarang sudah lebih kuat dari segi mental, segi kehidupan dia, segi fisiknya juga mungkin seperti itu. Yang pasti untuk kondisinya saat ini dia lebih kuat. Kalau dulu mungkin ada apa ya, ada kelemahan di dia, tetapi dengan proses perjalanan kehidupan yang mungkin keras gitu, tetapi dia bisa menjalani dengan sepenuh tenaga gitu kan, sepenuh iman gitu, dia bisa berproses nyampe saat ini dan lebih memberikan energi kekuatan untuk dia sendiri dan mungkin untuk kebermanfaat untuk banyak orang juga gitu ya, itu. Dan di sini dia saat ini lebih ke meskipun mempunyai segalanya, tetapi dia nggak sombong gitu ya, dia lebih membumi, lebih ke rendah hati gitu, orangnya seperti itu ya, akarnya benar-benar kuat ke bumi gitu. Dengan energi yang seperti itu tuh justru di proses kehidupan dia ini ada pelangi ya, kayak membantu seseorang dengan ikhlas tanpa pamrih itu kayak seperti memberikan pelangi di kehidupan dianya sendiri gitu ya, seperti itu. Jadi memberikan kebahagiaan untuk dianya sendiri. Dan sekarang untuk proses di dianya ini banyak sekali kebahagiaan yang dia dapatkan, ketenangan, keindahan gitu ada di kehidupan dianya gitu ya, seperti itu. Dan dia melewati proses itu yang mungkin Taurusnya nggak tahu gitu. Dan mungkin ini energi juga dirasakan Taurus dengan proses perjalanan kehidupan seperti itu juga gitu, sampai saat ini ada kesuksesan di kalian kan seperti itu ya. Itu mungkin melewati proses yang ya nggak mudah di masa lalu, tetapi bisa dan bisa survive di sini, bisa lebih kuat, lebih memberikan kebermanfaatan untuk banyak orang gitu ya. Dan itu secara ikhlas tulus gitu. Kalau saya lihatnya seperti itu ya. Itu sosoknya seperti itu. Dan di sini ada The Home. Dia ini dalam hubungan dengan si Taurusnya ini seseorang yang memberikan kenyamanan, ketenangan ya, orangnya seperti itu. Atau mungkin hubungan dengan Taurusnya ini dia ngerasa aman, nyaman, tenang, tentram gitu ya. Dan mungkin Taurusnya memberikan energi itu ke dia atau sebaliknya. Yang pasti di hubungan kalian ini konfliknya nggak terlalu besar gitu. Dan misalkan ada konflik sekalipun kalian langsung bisa menyelesaikannya gitu. Karena di sini kalau saya lihatnya, karena si dianya ini mempunyai proses pendewasaan yang lebih daripada Taurus mungkin ya, seperti itu. Jadi lebih cerdas untuk bisa menyelesaikan permasalahan juga kan gitu, seperti itu ya. Itu. Dan dia lebih ke nyaman ya, lebih ke nyaman, lebih ke rumah gitu. Dia datang ke Taurusnya ini seolah-olah dia pulang ke rumah gitu, mendapatkan ketenangan, kenyamanan seperti itu ya. Itu atau mungkin dia punya rumah sendiri, sudah punya rumah sendiri, bisa juga seperti itu ya. Itu. Dan kemudian di sini ada gentleman. Dia ini sosok seorang pemimpin yang bijaksana, tegas gitu ya. Itu. Dan benar-benar dihargai, dihormati orangnya seperti itu, karena dia mempunyai the three tadi ya, mempunyai kerendahan hati. Itu justru lebih dia mendapatkan sanjungan, mendapatkan penghargaan dari masyarakat luas mungkin seperti itu ya. Itu jadi kayak dianya ini lebih ke
lebih ke dewasa, ke bijaksana, ke pemimpin yang tegas gitu, pemimpin yang baik hati, itulah ya, seperti itu. Pemimpin yang yang benar-benar berwibawa, mempunyai kewibawaan tersendiri di sini gitu ya, itu. Dan mungkin badannya juga tinggi kalau kalau seorang laki-laki ya, tinggi besar mungkin seperti itu ya, gagah ya, yang pasti istilahnya seseorang yang gagah gitu. Gagah di sini bukan berarti yang harus badannya lebar, gendut, besar gitu, enggak gitu. Tetapi gagah kan kalian bisa tahu lah ya, seseorang yang mempunyai fisik gagah itu seperti apa gitu kan, gitu ya. Otomatis mungkin tingginya ya ideal gitu kan, enggak gemuk juga gitu, enggak kurus juga gitu ya. Yang pasti ideal lah ya, seperti itu, gagah gitu. Itu orangnya seperti itu. Dan di sini ada the ring ya, si dia ini akan memberikan komitmen ke Taurusnya di sini. Atau mungkin kalian sudah ada komitmen di hubungan ini, yang pasti di sini ada komitmen di hubungan kalian ya. Itu. Kalau misalkan belum ya, dia akan datang ke Taurusnya memberikan komitmen, atau mungkin akan tukar cincin, lamaran atau nikah sirih mungkin ya, atau mungkin justru akan ada pernikahan di kalian, bisa juga seperti itu dengan the ring ini gitu ya. Yang pasti ada ikatan di sini, ada ikatan dengan Taurusnya ya. Itu ada komitmen di sini. Itu. Oke. Mungkin ikatan batin tadi kali ya, the mirror itu juga ya, chemistry kuat ya, mungkin ikatan batin juga kuat gitu, dan mungkin ada komitmen-komitmen juga gitu kan, seperti itu. Atau mungkin kalau belum ya, dia ingin memberikan komitmen adanya tindakan untuk adanya pernikahan, mungkin seperti itu gitu ya, atau lamaran, tukar cincin dulu gitu. Arahnya seperti itu, dan dia akan datang memberikan komitmen ini ya, karena tadi untuk awal kartunya juga muncul the ship, itu pergerakan ke depan. Tujuannya mungkin dia akan datang ke Taurusnya memberikan komitmen, atau mungkin lamaran, tukar cincin ya, itu membicarakan tentang pernikahan, atau mungkin kalian akan lanjut adanya pernikahan, kan bisa juga seperti itu ya. Itu akan ada pergerakan ke depan nanti. Kalau misalkan Taurus nanya apakah dia ada pergerakan ke depan ke Taurusnya, dia ada di sini ya, akan memperbaiki atau memperbarui hubungan. Kalau misalkan kalian ini berhubungan dengan seseorang yang ada di past life, seseorang yang ada di hubungan masa lalu kalian gitu. Kalau enggak ya, ini seseorang yang baru yang ada di energinya Taurus gitu ya, yang saat ini sudah ada di hatinya Taurus gitu. Ini energinya seperti ini, sosoknya seperti ini, karakternya seperti ini gitu ya. Itu yang ditanyakan kalian, orangnya atau si dianya ini sosoknya seperti ini ya. Itu. Oke, kalau memang ini resonate yang ada di energi kalian, yang ada di hati kalian ya, itu berarti ini readingan untuk kalian. Tapi kalau enggak, berarti ini untuk Taurus yang lainnya gitu ya. Itu. Oke, saya rasa cukup. Semoga kalian paham dengan apa yang saya readingkan di sini. Kita ketemu dengan video saya yang lain, dan assalamualaikum.